Halo, perkenalkan nama saya Santo Octavian Lubis. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai akuntabilitas. Materi ini diampu oleh Ibu Yamnur Mahdia SST MKes. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu untuk mencapai nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas tentu berorientasi pada hasil yang membutuhkan laporan, dan akuntabilitas akan memberikan konsekuensi berupa sanksi. Adapun tiga fungsi umum akuntabilitas adalah peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Akuntabilitas terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dan akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Dimensi akuntabilitas terbagi atas 4 bagian, yakni akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, perencanaan strategi, kedua, kontrak kinerja, ketiga, laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, seorang PNS harus memiliki 9 nilai dasar akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Yang kelima adalah memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Yang kedua, fraud dan perilaku korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Yang kelima adalah konflik kepentingan. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apa yang diharapkan dari seorang PNS? Yang pertama adalah perilaku individu atau personal behavior. Yang kedua adalah menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga adalah perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang keempat adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang kelima adalah perilaku berkaitan dengan penyimpanan data dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Dan yang keenam adalah perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS? Ya, seorang PNS mampu mengutamakan kepentingan umum dengan melakukan langkah berikut. Yang pertama, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. 2. Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process. Yang ketiga, akuntabel dan transparan. Yang keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Yang kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya. Keenam, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan.